Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Ibrahim bagian kelima. Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Pada suatu hari, setelah menginjak usia remaja, Ismail tumbuh dengan baik dan menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Disebutkan dalam sebuah hadis, pada saat itu umur Ismail telah menginjak usia 13 tahun. Sosok Ismail begitu dicintai dan disayangi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu malam, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi yang sangat aneh. Namun, ternyata mimpi tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim tertidur, dan dalam tidurnya beliau melihat dirinya sedang menyembelih anaknya, anak satu-satunya yang sangat dicintainya. Timbullah pergolakan dalam diri Nabi Ibrahim. Sungguh salah kalau ada orang yang mengira bahwa tidak ada pergolakan dalam dirinya. Nabi Ibrahim ini benar-benar diuji dengan ujian yang berat. Ujian yang langsung berhubungan dengan emosi kebapaan yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Nabi Ibrahim berpikir dan merenung. Kemudian datanglah jawaban bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatkan kepadanya bahwa mimpi para nabi adalah mimpi kebenaran. Yang dalam mimpinya Nabi Ibrahim melihat bahwa ia menyembelih anak satu-satunya. Dan ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah darinya untuk menyembelih anaknya yang dicintainya. Karena hal itu, Nabi Ibrahim sangat bingung menyikapi apa yang terjadi di dalam mimpinya. Ia tidak langsung membenarkan, namun tidak juga mengingkarinya. Setelah melalui malam yang panjang dan membingungkan tersebut, ternyata keesokan harinya Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi yang sama persis seperti malam sebelumnya. Hal tersebut tidak terhenti hingga di malam ketiga. Karena secara 3 hari berturut-turut melalui mimpi yang sama, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah merenunginya, akhirnya dengan kesadaran penuh, Nabi Ibrahim meyakini jika mimpi tersebut harus benar-benar dilaksanakan. Sebagai pecinta sejati, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak merasakan kegelisahan dari hal tersebut. Beliau tidak menggugat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nabi Ibrahim adalah penghulu para pecinta. Nabi Ibrahim berpikir tentang apa yang dikatakan kepada anaknya ketika ia mendidurkannya di atas tanah untuk kemudian menyembelihnya. Lebih baik baginya untuk memberitahu anaknya, dan hal itu lebih menenangkan hatinya daripada memaksakannya untuk disembelih. Akhirnya, Nabi Ibrahim pergi untuk menemui anaknya. Dalam kesedihan, Nabi Ibrahim lantas menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut kepada Ismail. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi aku menyembelihmu, maka bagaimana pendapatmu?" Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menyampaikan perintah kepada anaknya dilakukannya dengan penuh rasa kasih sayang. Beliau menyerahkan urusan itu kepada anaknya. Apakah anaknya akan menaati perintah tersebut? Bukankah perintah tersebut adalah perintah dari Tuhannya? Ismail menjawab sama dengan jawaban dari ayahnya itu, bahwa perintah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang karenanya ayahnya harus segera melaksanakannya. "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan Tuhanmu. Insya Allah engkau mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar." Nabi Ibrahim yang dikenal sebagai sosok yang sangat taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya melakukan apa yang telah terjadi pada mimpinya. Dengan hati yang sangat berat dan muka yang teramat sedih, Nabi Ibrahim harus mengorbankan anaknya
demi menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak berbeda dengan ayahnya, Ismail dengan perasaan dan hati yang ikhlas siap dan menerima apa yang akan dilakukan ayahnya kepadanya, karena ia menyadari hal tersebut merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijalankan. Setelah keduanya sepakat untuk melakukan penyembelihan tersebut, Nabi Ibrahim alaihissalam membawa putranya Ismail ke Mina. Mina adalah tempat Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya Ismail. Sebelum melaksanakan penyembelihan tersebut, tiba-tiba iblis datang dalam wujud manusia untuk menggoda Nabi Ibrahim alaihissalam agar menghentikan niatnya tersebut. Namun dengan penuh keyakinan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap melaksanakan perintah tersebut. Beliau tahu tujuan iblis pada hakikatnya adalah untuk mengajaknya melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian mengambil 7 batu kerikil dan melemparkannya ke iblis. Inilah yang kemudian disebut Jumroh Ula. Karena tak berhasil mempengaruhi Nabi Ibrahim alaihissalam, akhirnya iblis lalu datang untuk membujuk Siti Hajar, istri dari Nabi Ibrahim. Iblis mempengaruhi Siti Hajar dengan perhitungan. Seorang ibu pasti tidak akan sampai hati membiarkan buah hatinya untuk disembelih. Akan tetapi, Siti Hajar menolak dan melempari iblis dengan batu kerikil. Lokasi pelemparan batu Siti Hajar itu kemudian dijadikan tempat melempar jumroh wusta. Ternyata langkah iblis tidak berhenti sampai di situ. Kemudian dia beralih kepada Ismail alaihissalam, putra dari Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, yang dianggapnya masih memiliki keimanan dan ketakwaan yang rapuh. Akan tetapi Ismail ternyata juga menunjukkan perlawanan. Ia kukuh memegang keimanannya dan yakin dengan sepenuh hati akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar, dan Ismail lalu bersama-sama melempari iblis dengan batu kerikil yang kemudian diabadikan menjadi lemparan Jumroh Aqobah. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memuji upaya Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya karena dianggap berhasil menghadapi ujian. Akhirnya Nabi Ibrahim segera akan melaksanakan penyembelihan tersebut. Nabi Ibrahim membaringkan Ismail di atas pelipisnya. Saat-saat penuh kesedihan itu, Ismail lantas mengatakan kepada ayahnya dengan penuh keikhlasan, "Wahai ayahku, kencangkanlah ikatanku agar aku tidak lagi bergerak. Lalu sing-singkanlah bajumu agar nanti darahku tidak mengotori bajumu. Dan jika nanti ibu melihat bercak darah itu, niscaya ia akan bersedih. Percepatlah gerakan pisau itu dari leherku agar terasa lebih ringan bagiku. Karena sungguh kematian itu sangat dahsyat. Apabila engkau telah kembali, maka sampaikanlah salam kasihku kepadanya." Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian melakukan apa yang telah disampaikan putranya Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim menciumnya dengan penuh kasih sayang dan linangan air mata. Akhirnya beliau mengambil pisau untuk menyembelihnya. Setelah pisau itu sudah ada di tangannya, beliau meletakkan pisau tajam itu ke leher Ismail. Namun, keajaiban datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pisau itu ternyata sama sekali tidak melukai Ismail. Beberapa kali Nabi Ibrahim alaihissalam mengulanginya, namun tetap saja sebagaimana semula tidak melukai sama sekali. Jangankan melukai, bahkan pisau itu tidak memberi bekas apapun pada anak semata wayangnya itu. Ismail lalu mengatakan pada ayahnya,
"Wahai ayahku, palingkanlah wajahku hingga tidak terlihat olehmu, karena sungguh jika engkau melihat wajahku, engkau pasti akan selalu merasa iba. Perasaan iba itu dapat menghalangi kita untuk melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi apabila di depan mataku terlihat kilauan pisau yang sangat tajam, tentu itu akan membuatku merasa ketakutan." Setelah itu, dengan segala kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tubuh Ismail akhirnya digantikan dengan seekor domba jantan yang besar dan berasal dari surga. Warnanya putih, bermata indah, dan bertanduk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya sekaligus menjawab berbagai pertanyaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran. Surat As-Safaat ayat 104 sampai 108 yang artinya, "Lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian." Kejadian tersebut merupakan suatu mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menegaskan bahwa perintah pengorbanan Ismail itu hanya sebuah ujian bagi Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, sampai sejauh mana cinta dan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata semuanya telah lulus dalam ujian yang sangat berat itu. Nabi Ibrahim alaihissalam telah menunjukkan kesetiaan yang tulus dengan pengorbanan putranya untuk berbakti melaksanakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Penyayang tidak benar-benar menginginkan pengorbanan nyata, tetapi ujian ini adalah untuk menguji kesetiaan dan ketundukan Nabi Ibrahim alaihissalam kepadanya. Karena Nabi Ibrahim telah menunjukkan ketulusan dan kepatuhannya yang tidak tergoyahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberkati Nabi Ibrahim dan keturunannya. Peristiwa tersebut kemudian diperingati sebagai hari raya oleh kaum muslim, yaitu Idul Adha. Hari raya mengingatkan mereka tentang Islam yang hakiki, yang dibawa dan diamalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Demikianlah kisah Nabi Ibrahim meninggalkan anaknya dan kembali berdakwah di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya berhijrah dari tanah Kaldanin, tempat kelahirannya di Irak, dan melalui Yordania dan tinggal di negeri Kan'an. Saat berdakwah, beliau tidak lupa juga bertanya tentang kisah Nabi Lut bersama kaumnya. Nabi Lut adalah orang yang pertama kali beriman kepadanya dan juga keponakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya pahala dan telah mengutusnya sebagai nabi kepada kaum yang menentang tentang kebenaran. Kisah ini mengajarkan kepada kita umat Islam tentang pentingnya suatu kesetiaan dan ketundukan serta kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam telah menjadi suatu teladan bagi umat Islam, bahwa dalam menghadapi ujian dan cobaan, mereka harus memiliki keyakinan yang kuat dan siap untuk menaati perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun terasa sangat sulit atau bertentangan dengan keinginan diri kita pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.